mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan proses mengkaji kinerja keuangan secara teknis yang meliputi peninjauan data keuangan, penghitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan beberapa alat analisis. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan mengkapal pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Analisis laporan keuangan juga merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada dan kemudian membuat keputusan yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Analisis laporan keuangan berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. Tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai selama beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan. Yang keempat, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. Dan yang keenam, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil yang telah dicapai. Salah satu alat analisis laporan keuangan yang paling populer dan banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Seorang analis dapat mempelajari komposisi perubahan yang terjadi dan menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau tidak. Analisis rasio keuangan umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan, analis kredit, dan analis saham. Analisis rasio keuangan membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan juga membantu para analis kredit untuk mengidentifikasi kemampuan debitor dalam membayar hutang-hutangnya dan membantu para analis saham untuk menilai efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Rasio keuangan perusahaan terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan rasio cash atau cash ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya seperti perlengkapan dan biaya dibayar di muka. Dan cash ratio atau rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara dengan kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas terdiri atas rasio utang atau debt ratio, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas atau long term debt to equity
equity ratio, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan atau time interest term ratio, dan rasio laba operasional terhadap kewajiban atau operating income to liabilities ratio. Rasio utang atau debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering disebut dengan rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas atau long term debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan atau times interest term ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan ini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak, dan rasio laba operasional terhadap kewajiban atau operating income to liabilities ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan ini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio kinerja operasi. Rasio tingkat pengembalian atas investasi adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih atau laba setelah bunga dan pajak. Sedangkan rasio kinerja operasi adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi atau penjualan. Rasio tingkat pengembalian atas investasi terdiri atas hasil pengembalian atas aset atau return on asset dan hasil pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Sedangkan rasio kinerja operasi terdiri atas margin laba kotor atau gross profit margin, margin laba operasional atau operating profit margin, dan margin laba bersih atau net profit margin. Return on assets atau hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di dalam total aset. Return on equity atau hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di dalam total ekuitas. Sedangkan gross profit margin atau margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba kotor atas penjualan bersih. Operating profit margin atau margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba operasional atas penjualan bersih. Dan net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba bersih atas penjualan bersih. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio aktivitas terdiri atas perputaran piutang usaha atau accounts receivable turnover, perputaran persediaan atau inventory turnover, perputaran modal kerja atau working capital turnover, perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, dan perputaran total aset atau total asset turnover. Accounts receivable turnover atau perputaran piutang usaha merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang usaha atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam suatu periode. Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode. Working capital turnover atau perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas modal kerja atau aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Fixed asset turnover atau perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Total asset turnover atau perputaran total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang